Sebuah pesawat komersial yang berisi 183 jiwa tiba-tiba menghilang begitu aja. Dan ketika gue bilang menghilang, gue bukan lagi bicara soal pesawat yang jatuh atau pesawat yang dibajak dan dibelokkan ke negara lain. Pada suatu tanggal yang sampai hari ini gue rahasiakan di ketinggian 30.000 kaki di atas permukaan laut, sebuah pesawat komersial yang berisi 183 jiwa tiba-tiba menghilang begitu aja. Dan ketika gue bilang menghilang, gue bukan lagi bicara soal pesawat yang jatuh atau pesawat yang dibajak dan dibelokkan ke negara lain. Gue bicara soal sebuah pesawat yang secara harfiah lenyap dari setiap radar dan dari setiap sistem pelacakan yang dikenal oleh manusia modern selama 9 menit. Tapi yang bikin gue gak bisa tidur dari cerita ini bukan bagian hilangnya. Yang bikin gue gak bisa berhenti menggali misteri ini adalah apa yang terjadi setelahnya. Karena pesawat itu kembali seperti gak terjadi apa-apa. Pesawat itu mendarat dengan sempurna di landasan tujuannya. Seolah-olah gak ada kejadian aneh. Dan seolah-olah 9 menit itu gak pernah terjadi. Ketika 183 penumpang itu turun dan mengecek jam tangan mereka, setiap jam tangan analog di pesawat itu terlambat 9 menit. Sebelum kita masuk lebih dalam, gue mau lo ngerti dulu satu hal. Penerbangan ini bukan penerbangan yang aneh dari awal. Ini bukan cerita tentang pesawat tua yang dipaksakan terbang atau pilot yang baru dapat lisensi kemarin. Justru sebaliknya, lo pasti pernah naik pesawat kan? Lo pasti tahu persis rasanya antrian di boarding gate yang bikin males, bau kopi yang menggoda, suara ding pelan dari intercom yang selalu bilang hal yang sama. Dan pramugari yang senyumnya kayak udah di copy paste dari training manual. Nah, sekarang gua mau lo bayangin penerbangan yang paling membosankan yang pernah lo naiki. Cuaca cerah, pesawat on time, kapten yang ngomong di intercom dengan suara setenang psikiater. Gak ada turbulensi, gak ada drama, itu persis seperti penerbangan ini. Pesawatnya sendiri adalah tipe wide body generasi terbaru dengan catatan perawatan yang bersih, sempurna. Tidak ada riwayat insiden, tidak ada catatan perbaikan besar, semua servis dilakukan tepat waktu sesuai jadwal pabrikan. Kaptennya sudah menerbangkan pesawat selama 23 tahun dengan lebih dari 18.000 jam penerbangan. Bukan pilot yang suka ambil resiko, bukan tipe yang ceroboh. Justru dia adalah tipe pilot yang lo harap ada di kokpit kalau tiba-tiba cuaca memburuk di tengah penerbangan. Jadi, first officer-nya bukan orang baru. Dia telah berpengalaman selama 10 tahun penerbangan. Rating untuk 3 tipe pesawat berbeda, dan tidak ada satupun anomali dalam rekam medis maupun catatan personalnya. Jadi saat itu di kabin ada 183 orang yang hidupnya sangat biasa. Campuran pebisnis yang laptopnya udah kebuka sebelum pesawat take off, serta beberapa mahasiswa yang baru pertama kali naik kelas bisnis karena ada promo. Ada juga seorang ibu muda yang menggendong bayi usia 4 bulan. Dan ada sepasang pengantin yang baru menikah 3 hari sebelumnya. Ini adalah orang-orang biasa dalam penerbangan biasa di hari yang sangat-sangat biasa. Dan semua keteraturan itu, semua normalitas yang gue ceritain barusan, bertahan sampai tepat di menit ke-47 setelah take off. Karena di menit ke-47, sesuatu terjadi yang membuat seluruh investigasi ini menjadi tidak mungkin untuk dijelaskan. Oke, jadi begini kronologinya. Pada menit ke-47, kapten dan first officer sedang dalam ketinggian jelajah 37.000 kaki di atas permukaan laut. Autopilot aktif. Radar cuaca on-board menunjukkan jalur bersih untuk 70 nautical miles ke depan. Dan tidak ada satupun indikasi bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Tapi kemudian, altimeter pesawat mulai menunjukkan sesuatu yang aneh. Jarumnya bukan naik dan bukan turun, tapi jarumnya bergetar, bolak-balik antara 37.000 dan 39.000 kaki dengan kecepatan yang secara aerodinamis, itu sangat mustahil. Lo harus paham satu konteks penting di sini. Altimeter di pesawat komersial modern itu bukan alat mainan. Ini adalah instrumen barometrik yang dikalibrasi dengan tekanan udara dan dikonfirmasi secara simultan oleh GPS dan radio altimeter. Jadi kalau instrumen ini menunjukkan fluktuasi 2000 kaki dalam hitungan detik, itu artinya pesawatnya harus naik turun kayak yoyo di udara. Tapi menurut data GPS yang direkam secara terpisah oleh sistem navigasi pesawat, pesawat itu tidak bergerak vertikal sama sekali. Posisinya stabil di ketinggian jelajah, yang artinya entah altimeter yang berbohong atau ada sesuatu di lingkungan sekitar pesawat yang membuat tekanan udara berubah-ubah secara liar. Dan kedua penjelasan itu sama-sama nggak masuk akal. Jadi di menit ke-49,
Kapten mencoba menghubungi area control center lewat radio, dan disinilah kejanggalan kedua muncul. Bukan karena ATC tidak menjawab, tapi karena menurut rekaman dari sisi menara, sinyal radio pesawat itu tidak pernah sampai sama sekali. Seolah-olah transmisi yang dikirim kapten itu pergi ke suatu tempat yang bukan frekuensi ATC, atau lebih mengerikan lagi, pergi kemana-mana sekaligus tidak kemana-mana. Di sisi ATC, operator menara melihat sesuatu yang lebih aneh lagi. Transponder pesawat, yaitu alat yang secara otomatis mengirimkan identitas dan data ketinggian ke radar, mulai mengirimkan kode yang tidak masuk akal. Bukan kode 7700 yang artinya darurat, bukan 7600 yang artinya kehilangan komunikasi, tapi deretan angka yang tidak ada dalam tabel kode transponder manapun di seluruh dunia. Dan ini bagian yang bikin bulu kuduk gue berdiri saat pertama kali gue baca. Deretan angka itu, kalau dikonversi ke format koordinat geografis, menunjuk ke satu titik spesifik di tengah Samudra Pasifik, yaitu titik terdalam di Palung Mariana. Apakah itu kebetulan? Apakah itu bisa dijelaskan sebagai data korupsi biasa? Tapi gabungkan dengan altimeter yang bergetar dan radio yang menghilang. Dan lo mulai melihat pola yang membuat orang-orang rasional pun harus berhenti sejenak dan bertanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi pada pesawat ini? Jadi, pada menit ke-51, tanpa input apapun dari pilot, tanpa perintah dari sistem autopilot, pesawat ini mulai menanjak naik, dan bukan tanjakan gradual yang wajar. Menurut flight data recorder, climb rate pesawat ini melonjak ke angka yang belum pernah tercatat dalam sejarah penerbangan untuk tipe pesawat ini. 4.000 kaki per menit, lalu 6.000, lalu 8.000, dan terus naik sampai 12.000 kaki per menit. Untuk konteks, 12.000 kaki per menit itu nyaris setara dengan kemampuan pendakian F-16 Fighting Falcon dalam konfigurasi ringan. Pesawat ini sedang membawa 183 orang dengan bahan bakar penuh, dan secara teknis, batas ketinggiannya hanya sekitar 3.000 kaki per menit. Artinya, pesawat ini melakukan sesuatu yang secara fisik dan secara aerodinamis seharusnya tidak bisa dilakukan. Dan kalau lo pikir itu udah cukup aneh, tunggu dulu. Karena G-force yang seharusnya dirasakan penumpang di kabin, berdasarkan perhitungan ulang dari data FDR, itu sekitar 2,7 G. Hal ini cukup untuk membuat sebagian besar orang sulit bernapas atau bahkan pingsan. Tapi menurut kesaksian belasan penumpang yang diwawancarai secara independen setelah pendaratan, tidak ada seorang pun yang merasakan apa-apa. Tidak ada tekanan di dada, tidak ada perasaan ditarik ke belakang kursi, dan tidak ada gejala G-force sama sekali. Seolah-olah gravitasi di dalam pesawat itu bermain dengan aturannya sendiri. Tapi kemudian, entah bagaimana, setelah klaim yang mustahil itu, pesawat kembali ke ketinggian jelajah. Seolah-olah tidak pernah terjadi apapun. Penerbangan berlanjut, dan sekitar 30 menit kemudian, pesawat mulai mendarat menuju bandara tujuan. Dan semuanya berjalan dengan sangat normal. Flaps diturunkan bertahap, landing gear keluar dengan suara mekanis yang familiar. Ketinggian terus turun ke 2.000 kaki, 1.500, lalu ke 1.000, dan pesawat melakukan go around. Sekarang, go around dalam dunia aviasi itu sebenarnya prosedur standar dalam pembatalan pendaratan. Pesawat kembali naik, berputar, dan mencoba approach lagi. Ini terjadi setiap hari di bandara-bandara di seluruh dunia, dan biasanya bukan masalah besar. Tapi go around yang ini berbeda, karena ketika approach controller bertanya kepada kapten, apa alasan dia membatalkan pendaratan? Jawabannya, menurut transkrip yang kemudian bocor secara tidak resmi ke forum aviasi, hanya 4 kata, yaitu runway tidak ada di sana. Kita masuk ke bagian yang menurut banyak pihak seharusnya tidak pernah diketahui oleh publik. Dari detik pesawat melakukan go around sampai detik pesawat muncul kembali di radar, ada jendela waktu 9 menit di mana pesawat ini secara teknis, secara elektronik, tidak ada keberadaannya. Jadi gue ulangi ya, tidak ada, bukan sulit dilacak, bukan sinyalnya lemah, tapi tidak ada sama sekali. Flight Radar 24, aplikasi pelacak penerbangan yang dipakai jutaan orang di seluruh dunia, tidak menunjukkan pesawat ini selama 9 menit. The Safer IDSB yang tersebar di sekitar bandara, yang seharusnya bisa menangkap sinyal transponder dalam radius ratusan kilometer, tidak menerima apa-apa. Dan radar primer militer, yaitu radar yang tidak bergantung pada transponder, sama sekali tidak menerima sinyal dari pesawat. Dan ini yang harus lo pahami. Ini bukan soal radar blind zone. Ini bukan gangguan sinyal biasa. Untuk menghilang dari radar primer militer, pesawat itu harus menjadi tidak terlihat oleh gelombang elektromagnetik. Dan bahkan teknologi paling canggih yang pernah dibuat manusia, B2 Spirit seharga $2 miliar, masih meninggalkan jejak radar yang samar.
Tapi pesawat komersial dengan lebar sayap 60 meter terbuat dari aluminium dan komposit memantulkan radar seperti cermin, pesawat itu lenyap secara absolut. Di dalam kabin, menurut kesaksian yang dikumpulkan secara independen dari belasan penumpang yang akhirnya bersedia berbicara, inilah yang terjadi. Pertama, lampu kabin mati total. Dan ketika gue bilang total, gue bukan cuma bicara soal lampu utama, tapi lampu darurat mati, lampu jalur evakuasi di lantai mati, bahkan lampu tanda exit di atas pintu darurat pun padam. Ini seharusnya mustahil, karena lampu darurat pesawat punya sumber daya independen yang terpisah dari sistem kelistrikan utama. Kedua, suara mesin yang berubah. Bukan berhenti, tapi berubah. Beberapa penumpang mendeskripsikannya dengan cara yang hampir identik. Meskipun mereka diwawancarai secara terpisah. Mereka bilang, saya mendengar seperti mesin itu tiba-tiba berada sangat jauh. Padahal kita masih duduk di dalamnya. Bayangin lo bisa mendengar mesin pesawat, tapi bunyinya terdengar seperti datang dari jarak 1 kilometer. Padahal lo sendiri lagi duduk 10 meter dari mesin itu. Tapi ketiga hal yang dilaporkan penumpang inilah yang paling mengganggu gua. Dan gua rasa ini juga bakal paling mengganggu lo, yaitu pemandangan dari jendela. Penumpang di sisi kanan pesawat mendeskripsikan awan yang sepenuhnya statis. Bukan bergerak lambat, bukan hampir diam, tapi benar-benar tidak bergerak sama sekali. Seperti foto beresolusi tinggi yang ditempel di luar jendela. Sementara penumpang di sisi kiri melihat sesuatu yang berbeda. Cahaya putih kebiruan yang merata di seluruh cakrawala tanpa sumber yang bisa diidentifikasi. Tanpa bayangan, tanpa gradasi, seperti seluruh langit dinyalakan dengan satu lampu raksasa. Gua mau lo berhenti sejenak dan pikirkan implikasi dari fakta ini. Untuk 23 jam analog dan merek yang berbeda, mekanisme yang berbeda, dan usia yang berbeda, semuanya terlambat dengan durasi yang identik. Satu-satunya penjelasan dalam kerangka fisika yang kita kenal adalah bahwa waktu di dalam pesawat itu berjalan lebih lambat selama periode 9 menit. Setelah pendaratan, pesawat itu ditahan di hanggar dan diperiksa selama 6 hari penuh. Setiap sistem, setiap kabel, setiap sensor, setiap board elektronik diperiksa satu persatu oleh tim maintenance dan tim investigasi. Dan hasilnya, semuanya normal. Tidak ada kerusakan apapun, tidak ada anomali mekanis atau elektris. Pesawat itu dalam kondisi yang secara teknis sempurna, kecuali satu hal, flight data recorder, yaitu kotak hitam yang merekam seluruh parameter penerbangan dari detik ke detik, memiliki gap di timeline-nya. Waktu 9 menit itu bukan merupakan data yang hilang, tapi terisi oleh deretan angka yang tidak bisa kita kenali oleh sistem decoding manapun, dari pabrikan manapun, dan menggunakan standar apapun. Lalu, cockpit voice recorder berisi 9 menit statis, bukan keheningan, tapi statis white noise, yang ketika dianalisis oleh ahli akustik forensik, menunjukkan pola frekuensi yang tidak cocok dengan noise profile apapun yang pernah direkam di dalam pesawat manapun di dunia. Dan disinilah cerita ini menjadi benar-benar mengganggu pada level yang membuat gua nggak bisa berhenti memikirkannya. Jadi, seorang peneliti akustik independen yang mendapatkan akses ke rekaman itu, menjalankan analisis spektral pada statis 9 menit tersebut. Dan dia menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Itu bukan random noise, ada pola di dalamnya. Pola yang berulang secara geometris dengan presisi matematis yang menurut peneliti itu tidak mungkin dihasilkan oleh intervensi elektromagnetik alami. Dan tidak sesuai dengan output sintetis dari perangkat elektronik apapun yang dikenal. Seolah ada sesuatu yang mencoba berkomunikasi menggunakan frekuensi yang tidak kita pahami. Maskapai tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi tentang insiden ini. Otoritas penerbangan mengklasifikasikan laporan investigasi sebagai tidak untuk dipublikasi. Kedua pilot menolak seluruh permintaan wawancara dari media manapun. Dan beberapa penumpang diketahui telah menandatangani NDA atau Non-Disclosure Agreement yang melarang mereka membicarakan apapun yang terjadi selama penerbangan itu. Kalau lo tanya pendapat jujur gua nggak tahu apa yang terjadi. Gua udah baca semua dokumen yang bisa gua akses, gua udah bicara dengan orang-orang yang mengklaim punya informasi. Dan gua tetap gak bisa kasih lo satu jawaban pasti. Gua bisa kasih lo teori cuaca ekstrim, fenomena inversi atmosfer langka, anomali elektromagnetik dari aktivitas geomagnetik yang kebetulan terjadi di waktu yang sama. Semua penjelasan itu ada, dan semua penjelasan itu terdengar masuk akal kalau lo baca secara terpisah. Tapi setiap penjelasan itu gagal ketika dihadapkan pada satu fakta sederhana yang tidak bisa dibantah. "23 jam analog dari merek yang berbeda, dari mekanisme yang berbeda,
di pergelangan tangan orang-orang yang tidak saling kenal, semuanya terlambat 9 menit. Bukan 8 menit 50 detik, bukan 9 menit 10 detik, tapi 9 menit tepat. Kalau lo punya penjelasan yang lebih baik dari semua yang udah gue sampaikan, gue tunggu di kolom komentar. Karena seluruh otoritas penerbangan di dunia, sampai hari ini, gak punya jawabannya. Kalau lo suka konten kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di Kamar Misteri, kita bukan hanya menonton, tapi kita berpikir secara mendalam. Gua Virgi Isdihar, stay curious, and peace out.